Kenalkan, nama saya Theodore Fabiano Faviolori, biasa dipanggil Dio. Saya dari jurusan Teknik Prodi Metalurgi dengan NIM 2001010. Dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Heni Marwani SPD MPD. Ya, di sini saya akan membacakan soal beserta jawaban mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan karakteristik bahasa di bawah ini serta berikan contohnya. Yang pertama atau A, arbiter. Arbiter adalah tidak adanya hubungan langsung yang wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dengan kata lain, hubungan antara bahasa dan wujud hanya didasarkan pada kesepakatan antara penurut bahasa di dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Yang B, sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebuah akibat menyangkut objeknya. Yang C, unik. Unik adalah suatu benda atau suatu yang dan dianggap itu indah dan menarik saat kita lihat dan membuat kita terpesona dan kagum melihatnya. Yang terakhir, yang D, produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat bagi dirinya atau kegiatan yang dipenuhi dengan hal yang bermanfaat. Soal nomor 2, mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Di sini jawaban saya, karena bahasa Melayu ini sudah menjadi bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu bangsa. Soal nomor 3, jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jawaban sini, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, tak terhubung antara warga, antar daerah, antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang keempat, soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan makna konotasi dan makna denotasi? Di sini makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Makna denotasi atau makna kata atau makna kelompok kata dalam alam wajar sesuai dengan konsep asal apa adanya dan tidak mengandung makna tambahan. Makna denotasi disebut juga makna konseptual, makna lugas, atau makna objektif. Yang dimaksud dengan makna konotasi merupakan makna tambahan yang bersifat konsensus dan berkaitan dengan nilai rasa. Makna ini merupakan akibat dari nilai dan norma yang telah dipegang oleh masyarakat tertentu dan juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. Soal nomor 5,
Jelaskan bagaimana cara penulisan kutipan daftar pustaka beserta contohnya. Ya. Penulisan kutipan, sumber kutipan memiliki dua jenis. Yang pertama, kutipan tidak langsung, yaitu pengambilan ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Yang kedua, kutipan langsung. Kutipan langsung ini yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Penulisan daftar pustaka sumber buku. Yang pertama, kita harus dari penulisan nama. Nama ini penulisan nama paling awal. Kemudian di tanda koma, setelah itu mencantumkan nama depan. Yang kedua, cara penulisan daftar pustaka. Tahun terbit. Setelah nama ditulis pada awal daftar pustaka. Tahun terbit. Yang ketiga, judul buku secara lengkap. Nah, cara penulisan judul buku ini juga dituliskan dengan cara dibuat dengan penulisan miring atau italik. Yang keempat, kota dan nama penerbit. Kota nama penerbit bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka. Sebuah buku yang mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibuat dengan tanda titik 2. Contoh dari daftar pustaka: Solikhan, Umar, 2013, kurung buka, bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan di ruang publik Kota Pangkal Pinang, kurung tutup dalam Sirok Bastra, 2, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1, kurung buka, him, hal 123 sampai dengan 129, kurung tutup, Pangkal Pinang, 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ya, sekian dari saya, jawaban bahasa Indonesia yang saya dari soal tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.